Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menikmati. Nah, sekarang kita masuk ke part 2, masih melanjutkan pembahasan terkait dengan menggunakan instruksi makro di dalam Microsoft Excel ya. Nah, sekarang di pertemuan di part kedua ini saya punya studi kasus. Misalkan saya ingin mempunyai form pendaftaran sebuah acara seminar, misalkan saya di sini saya buat misalkan form pendaftaran seminar misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada inputan berupa nama lengkap misalkan, kemudian tempat lahir, kemudian di sini ada tanggal lahir, kemudian di sini ada alamat misalkan, kemudian di sini ada nomor HP, kemudian di sini misalkan ada email ya. Saya rapikan dulu seperti ini, saya bold aja ininya biar lebih jelas. Kemudian saya berikan titik 2 ya supaya lebih rapi ya. Kemudian saya buat kolomnya ini saya merger, kemudian saya kasih border ya, saya kasih border. Nah, saya kopikan semua ke sini. Nah, seperti ini saya border, kemudian saya rapikan dulu ininya. Saya merger, saya besarkan ininya, pendaftaran seminar, kemudian saya kasih warna saja. Kemudian selanjutnya karena ini berupa isian, saya ingin di bawahnya ini ada tombol simpan. Nah, kemarin kita sudah buat button dengan menggunakan menu yang di menu developer itu dengan insert button. Nah, sekarang saya akan mencontohkan button ataupun instruksi yang disematkan di dalam sebuah button itu tidak mesti harus dibuat dari menu developer ini. Bisa juga kita menambahkan, misalkan kita menambahkan picture ya, atau kita bisa juga menambahkan shape ini di sini. Misalkan saya pengen tombolnya bentuknya oval ya, misalkan di sini saya tempel di sini nih pojok sini. Kemudian saya pilih warnanya misalkan warna biru di sini ya, yang agak ada gradasinya. Kemudian saya edit teks di sini, saya kasih nama simpan ya, simpan. Saya kasih simpan, kemudian dihitamkan saja warnanya, kemudian dibesar agak sedikit besar, kemudian taruh di tengah ya. Nah, seperti ini. Ini sheet untuk form pendaftaran. Saya kasih nama misalkan form pendaftaran ya. Kemudian saya ingin ketika sudah ada yang sudah diisi, misalkan peserta pertama kemudian simpan. Nah, data itu kemudian disimpan di sheet yang lainnya. Nah, saya sekarang buat sheet namanya sheet data pendaftar misalkan. Oke. Nah, sekarang di sini saya kasih judul data pendaftar. Kolomnya apa saja ya? Tentunya kolomnya nama lengkap, tempat tanggal lahir ya. Di sini misalkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian apa tadi? Alamat, nomor HP, kemudian email misalkan ya. Kemudian saya rapikan dulu ininya nih ya, seperti ini. Saya rapikan dulu semuanya. Oke.
saya beri warna saja di sini, saya bold saja ininya, udah ininya saya bold, kemudian saya beri warna, saya ketengahkan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita pastikan dulu misalnya nomor handphone itu kita format aja datanya menjadi teks saja ya, karena kalau misalkan di general itu kalau ada angka 0 di depan dia biasanya hilang. Nah, email, kemudian tanggal lahir saya format, klik kanan format, dibikinkan date ya, date-nya tanggal bulan tahun ya, tanggal bulan tahun, tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Oke, kemudian saya kondisikan juga di sini nomor HP-nya, format datanya, klik kanan format datanya teks ya. Kemudian tanggal lahir, klik kanan format datanya date, ya sama seperti ini, klik ya. Oke, ini kita tebalkan saja data pendaftar seperti itu ya. Contoh kasusnya. Nah, sekarang di pertemuan kemarin kita sudah bagaimana membuat instruksi makro yang di dalamnya ada Visual Basic Script dengan metode merekam. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama, misalkan kita masuk juga masuk ke dalam menu developer yang sudah ditambahkan kemarin ya. Kemudian kita klik record makro ya. Kita klik record makro, kita beri nama tombol simpan misalkan ya, jangan ada spasinya ya. Terus kemudian shortcut key-nya kita misalkan S misalkan ya. Kemudian di sini kita kasih instruksi di sini perintah simpan data inputan ke dalam sheet data pendaftar. Nah, ini pendaftar untuk supaya memudahkan ya, ada deskripsinya kita lengkapin. Oke, selanjutnya kita cek di sini sudah tombol recordingnya berubah menjadi stop recording. Nah, sekarang kita masukkan instruksinya sekarang. Kemudian kita klik tombol nama lengkap ini, kemudian kita copy di sini ya, klik kanan copy, kemudian kita klik yang judulnya data pendaftar, kemudian kita tekan kontrol kemudian panah ke bawah, kontrol panah ke bawah ya, seperti ini. Kemudian supaya nanti barisnya akan terus bertambah ke bawah ya, kita kemudian tekan di sini use relative references, klik. Nah, kemudian kita tekan panah bawahnya saja. Tadi kalau kontrol panah bawah, sekarang kita tekan kontrol panah bawah, klik. Nah, kemudian kita pastekan di sini dengan klik kanan, kemudian pastekan paste value. Kenapa enggak kontrol V saja? Nah, kalau paste biasa itu nanti semua bordernya ke bawah. Jadi kita klik kanan saja paste values ya, klik kanan paste values. Nah, kemudian kita tempat lahir klik kanan copy ya. Kemudian kita tekan sininya tempat lahir, klik kanan paste values. Kemudian tanggal lahir kita klik kanan copy ya, kemudian kita paste values sini, kemudian alamat kita copy, paste values di alamat. Nomor HP kita copy, kemudian paste values di nomor HP, kemudian email kita copy, kemudian paste values ke email. Nah, kemudian kita lakukan pembersihan form ini dengan cara klik nama lengkap, kemudian kita ketikkan delete, klik tanggal lahir di sini delete, tempat lahir maksud saya, kemudian tanggal lahir delete, alamat juga delete, nomor HP delete, email delete, selesai. Nah, kemudian stop recording. Nah, kita sudah punya satu instruksi makro yang namanya simpan. Kita cek apakah sudah ada. Nah,
ini sudah ada instruksi makro simpan, atau kita bisa lihat script Visual Basic-nya ya. Ini ada modul. Nah, ini ada modul simpan, ini script Visual Basic-nya. Ya, kita kembali. Nah, sekarang coba kita jalankan ya makro ini. Nah, tapi tidak dengan menggunakan perintah run makro, tapi menggunakan tombol ini. Nah, sekarang kita beri instruksi di tombol ini dengan cara klik, kemudian klik kanan assign makro. Kemudian kita pilih instruksinya, instruksi apa? Instruksi simpan yang tadi sudah kita buat. Nah, sekarang coba cek tombolnya, itu sudah ada kursornya atau gambar tangan ya, jari ya, telunjuk. Nah, sekarang kita coba menginputkan sini. Misalkan saya menyebutkan nama peserta, misalkan Mulyono ya. Kemudian tempat lahirnya misalkan Yogyakarta. Tanggal lahirnya tadi date ya, misalkan 10/10/1987. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Kemudian nomor HP-nya misalkan 081323 nah ini. Kemudian emailnya misalkan mulyono@gmail.com. kemudian saya simpan ya, kemudian kosong kembali kan. Nah, sekarang coba lihat di data pendaftar apakah Mulyono tersimpan. Ya, Mulyono tersimpan. Nah, sekarang fungsi tadi kita ketik use relative reference, kemudian kontrol terus panah ke bawah, supaya ketika ada penambahan baru dia akan menambah ke baris ini. Nah, kita sekarang coba praktekkan. Misalkan di sini kita masukkan lagi peserta kedua, namanya Agus ya. Kemudian lahirnya misalkan di Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 12 Desember 1985. Alamatnya misalkan Jalan Cakrabuana, Kap Cirebon misalkan ya. Itu aja sampel. Kemudian nomor HP 089. Nah, seperti ini. Kemudian emailnya misalkan agus@gmail.com. kita simpan kembali. Apakah Agus tersimpan di baris berikutnya? Iya, Agus tersimpan di baris berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga setiap ada inputan di studi kasus form pendaftaran ini, semua data yang diinputkan tersimpan terus ke bawah ya. Tersimpan terus ke bawah seperti itu. Baik, demikian untuk tutorial penggunaan makro VBA di dalam Microsoft Excel. Nah, yang terakhir kemudian kita lakukan adalah ketika kita lembar kerja kita di sini menggunakan script Visual Basic makro Visual Basic ya, maka kita harus save di sini. Nah, yang biasanya kita save itu menggunakan di sini Excel workbook. Nah, kita akan rubah menggunakan Excel makro enable workbook supaya apa? Supaya script makronya ke bawah ya. Kalau kita simpan dengan tipe ekstensi Excel biasa, maka makronya tidak akan ke bawah. Makanya kita harus ganti di sini menjadi Excel makro enable workbook. Kemudian kita save ya. Nah, sekarang coba kita close ini ya. Kita close, kemudian coba kita buka di sini. Coba kita buka yang tadi yang kita udah save tadi. Tadi latihan makro simpan yang ekstensinya di sini adalah Excel makro enable worksheet. Nah, kita klik. Oke, kita cek di sini fungsi makronya, dilihat di developer. Ya, masih ada fungsi makronya. Nah, kita tes lagi misalkan di sini apakah fungsi makronya tetap tersimpan. Misalkan di sini Paijo ya, kita klik nambah lagi Paijo.
hijau. Di sini misalkan Nganjuk, kemudian tanggal lahirnya misalkan 21 bulan 12 1990, misalkan alamatnya Nganjuk, misalkan nomor HP-nya 08 sekian 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 sekian, emailnya misalkan paijo@gmail.com, kemudian kita simpan. Nah, apakah Pak Ijo tersimpan? Di bawahnya ya Pak Ijo akan tersimpan. Nah, jadi gitu. Ketika kita membuat sebuah lembar kerja, kemudian di dalamnya ada instruksi makro, kemudian kita save as itu ketika tidak menggunakan save as Excel biasa, tapi menggunakan save as, kemudian ekstensinya kita rubah menjadi ekstensi Excel Macro Enable Workbook, kemudian kita save. Supaya apa? Supaya fungsi makronya tetap terbawa dan kita bisa gunakan kembali. Demikian tutorial untuk part 2, mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.